Beliau ini adalah baik itu keturunan Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, ya, atau murid-murid beliau yang menyebarkan agama Islam di wilayah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke sahabat jejak manusia, saat ini saya berada di makam umum Desa Petiken, dan di tengah makam umum ini itu ada babat alas desa ini, yaitu makamnya Mbak Singo. Seperti apa makamnya Mbak Singo? Simak terus videonya. Ya, ini berketepatan tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah, tahun baru Islam ya. Assalamualaikum. Permisi Mbak, rayu. Ada beberapa pohon besar di sini, termasuk di sebelah kiri saya ini pohon kecacil atau kesambi. Ini juga ya, di bawah cungkup ini pohon kesambi, pohon asam, juga ada pohon kepuh. Nah, ini pohon-pohon seperti ini biasanya itu memang penghuni tempat-tempat sakral seperti ini ya. Kita langsung ke makam Mbah Singo ya. Di sana terdapat makam orang Belanda. Itu ya, terlihat besar itu. Nanti setelah kita dari Mbah Singo terus jalan-jalan ke kanan sana, kita nanti akan ke sana ke makam orang Belanda. Oke, sahabat, ikuti terus videonya. Ini ada makam yang kijingnya sudah patah ya, mungkin karena tanahnya ini tergerus dulu ya, mungkin tanahnya ini tinggi ya, terus tergerus, ini tanahnya ini habis sehingga dompak ini ya, dia patah. Masuk sini. Assalamualaikum Mbak. Permisi sewu. Nah, ini pintu masuknya memang dibuat begini ya, pendek ya. Pintu masuknya itu karena kita kalau masuk ke tempat-tempat seperti ini, makam atau tempat-tempat yang suci, itu memang harus merunduk, menunjukkan bahwa kita sopan ya. Assalamualaikum. Ini ada lampu. Oh, kok mati lampu nih? Oke, gak apa-apa, kan ini batang ya. Nah, ini di sebelah sini, ini makamnya Mbah Singo ya. Sebelah barat ini makamnya Mbah Singo, dan makam ini berada di bawah ini ya, pohon kesambi atau kecacil. Ini pohon yang sangat besar sekali ya ini ya. Ini rangkulannya sekitar rangkulan 3 orang ini. Dan sebelah sini ada makam lagi 2. Menurut warga ini ada makam istrinya. Tuh ya. Inilah makam Mbah Singo, babat alas Desa Petiken, Ngriyorejo, Gresik. Alhamdulillah ya, jadi makam ini masih terawat, masih ada yang berziarah ke sini ya. Terlihat di sini ada bunga-bunga yang masih segar ya. Ada dupa, ada bunga-bunga. Dupa itu memang untuk wangi-wangian ya. Wangi-wangian. Karena wangi-wangian itu ya sunnah Rasul ya. Ini ada bunga lah, menunjukkan bahwa memang makam beliau ini masih sering dikunjungi, diziarahi warga. Oke sahabat, kita keluar ya, karena di sana itu ada beberapa makam
dari batu nisannya itu ciri khas Giri Kedaton ya. Sebelah mana sih, coba saya agak lupa. Oh ya, sana, di sana ada ya. Karena sudah lama saya nggak kesini. Nah ini ya loh, banyak sekali pohon kecacil, pohon kesambi. Mungkin kalau kamera blacklight ya, sampai ambil dari sini ya mas. Bisa. Banyak sekali makam-makam kuno, dan ini pohon kepo. Menurut informasi yang saya terima, banyak sekali pusaka yang ada di pohon kepo ini. Nah ini pohon keponya gau gede ya, besar ini. Kasih kain putih, kain pohon yang melilit, dililit kain ya, pohon yang dikasih kain putih, kain warna-warna kuning atau hijau. Itu memang itu ya, pohon ini disakralkan sehingga tidak boleh dipotong, tidak boleh ditebang gitu ya. Nah ini ada seperti ini ya loh ini batuan kapur seperti kita jumpai di Giri Kedaton sana ya, di Gresik, seperti ini. Jadi nanti di sana ada beberapa batu nisan yang dari kapur seperti ini. Bisa jadi beliau ini adalah baik itu keturunan Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin ya, atau murid-murid beliau yang menyebarkan agama Islam di wilayah sini. Seperti di Krian itu ya, di Tempel juga ada, di Karangasem. Jadi banyak sekali saya jumpai batu nisan ini. Dan ini ada pohon kesambi juga ya loh, gede, cuma nggak dikasih kain. Dia ada beberapa pohon kesambi ya di sini. Memang tempat-tempat sakral itu pasti kalau tidak pohon kesambi, pohon kecacil, pohon asam, pohon kepuh, terus pohon beringin. Nah, seperti itu. Jadi pasti banyak pohon-pohon seperti itu pasti kita jumpai di tempat-tempat seperti ini, di makam, tempat situs-situs. Ini ada lagi ya, yang batu nisan ciri khas Giri Kedaton. Nah ini ya. Assalamualaikum. Ini sudah mas ambles. Nah, ini sudah patah ya. Ini sudah patah ya. Oke sahabat, kita lanjut ke makam itu ya, makam orang Belanda. Jadi dulu itu ya berarti ada orang Belanda sini ya. Ini ada batu nisan ya, dari batuan kapur ini patah, nggak tahu ya, ada dua. Yang satunya mana ya? Oh, ini ada juga loh. Jadi banyak sekali ya batu nisan dari batuan kapur. Nah ini ada, iya batuan. Nah ini ada ceritanya sendiri, ada apa itu artinya ya, cuma saya ini nggak tahu. Mungkin dari pemirsa tahu cerita atau tahu sejarah arti ini, silakan ya komen di bawah ya. Berapa menit ya? Oh ya, oke, ini nangkul. Jadi ini makam umum desa
desa Petiken. Ternyata ada ini makam orang Belanda. Jadi kalau ada makam orang Belanda, berarti dulu di sini itu pasti ada markas orang Belanda ya. Karena apa? Jadi nah ini buktinya ada makam orang Belanda. Kalau nggak ada makam ini ya kita nggak bisa membuktikan ya. Di makam orang Belanda ini ada dua, satu dua ini rusak ini ya, udah rusak hancur, mungkin kena gempa atau apa, kena bencana sini. Nah ini makamnya orang Belanda. Untuk namanya sini tuh ada tulis sekali ya membacanya ini. Hepras Onje Diver Bojut apa dia. Jadi tapi ini ada tanggal meninggalnya 28 Februari 1934 ya, sebelum Indonesia merdeka di tahun 1948 ya. Jadi ini makam Belanda, wafatnya pada tahun 1934. Oke sahabat, sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.